Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil, kepadanya kami persilahkan. Nanti saya muter-muter aja biar ada ibu di sayap kiri. Kelihatan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas, makan kentang, makan nenas. Yang barusan jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Suhaidi selaku pimpinan Yayasan Mirojos Sibian dan juga seluruh keluarga besar dari Nahdlatul Wathon yang hadir. Yang saya hormati Bapak Saiful Caniago, ya, santri yang menjadi abnia, menjadi orang yang barusan memberikan ratusan beasiswa, tepuk tangan untuk Pak Saiful Caniago. Kita doakan karena, nah ini tolong dicatat ya, kaya itu, orang kaya itu bukan seberapa banyak dia menyimpan harta. Orang kaya itu adalah seberapa banyak dia memberikan sedekah. Betul? Jadi beliau kaya raya karena makin banyak memberi, makin banyak berbagi, itulah ciri orang kaya. Selamat malam. Ini ada kucing santri juga sedang ada di panggung. Kucing itu merasa nyaman kalau berada di dekat orang-orang bertakwa. Jadi memang, dan warnanya oranye sesuai Jakarta ya. Saya lanjut pantun ya, boleh? Tadi ada kecelakaan. Di Kuitang ada yang tertimpa pohon mahoni. Di Sukabumi ada yang tertimpa tiang beton. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk bersilaturahmi dengan keluarga Nahdlatul Wathon. Lulus? Saya kenalan, ini ada panwas juga saya sampaikan, bukan kampanye, ini saya ingin menyelamati Hari Santri Nasional. Karena saya santri yang jadi ulil amri, ada santri yang jadi menteri, ada yang santri yang jadi wakil presiden, ada santri yang menjadi tentu kiai, tuan guru, atau ajengan, atau apapun ya. Jadi rutenya beda-beda. Kita kenalan dulu ya. Awas Bu, ketimpa pohon durian. Nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil. Ya. Doa orang tua agar meneladani sifat Rasul. Ridwan itu artinya diridhoi atau juga penjaga surga. Kamil artinya insan paripurna atau sempurna, itu doa orang tua. Saya anak kedua dari 5 Bapak Ibu, ya, keluarga sederhana. Kakak saya, adik saya namanya berpantun, Pak Kiai. Namanya yang kakak saya Erwin Muniruzaman, akhirannya zaman. Adik saya Erik Komaruzaman, bungsunya namanya LP Nazmuzaman. Kok saya beda sendiri? Harusnya Emil Kamiluzaman atau Ridwan Kamiluzaman. Ternyata cuman Muhammad Ridwan Kamil, kok beda? Saya tanya ke ibu saya, ini apa saya anak angkat ketemu di angkot? Kata ibu saya,
Kakak adik kamu diberi nama langsung oleh kami, kecuali kamu diberi nama oleh kakek kamu. Jadi nama saya diberi nama oleh kakek saya. Kakek saya adalah Kiai Haji Muhyiddin, ya, ulama di Jawa Barat, Panglima Hizbullah di zaman kolonial. Sama-sama dengan Tuan Guru Idratus Syekh Muhammad Zainuddin Al-Majid, ya. Bedanya kami di tanah Sunda. Panglima Hizbullah di Subang Purwakarta. Memimpin santri melawan Belanda saat tentara belum ada di negeri ini. Anak kedua Syahid Pak Kiai, bertempur di Bandung, jenazahnya sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Zaman DITI pesantren kami dipaksa gabung, kakek saya tidak mau. Kakek saya bilang kalau dengan bangsa sendiri lebih baik islah daripada berdarah-darah. Maka kakek saya mengalah, kami hijrah. Zaman PKI paman saya dibunuh oleh gerombolan PKI. Jadi keluarga besar kami Pak Kiai, sekadar catatan, sudah berkorban nyawa, berkorban kebebasan demi tegaknya negara Indonesia dan ajaran Islam yang kita cintai. Maka wasiatnya kepada keturunannya dua, jaga agama, bela negara. Ya. Jadi nanti lihat aja, saya akan melaksanakan dua hal tadi. Ya. Kemudian dari ayah saya, seorang guru, beliau adalah ketua DKM di kompleks kami, membawa Ridwan Kamil kecil membangun masjid ke toko bangunan, Bu, waktu kecil, beli semen, beli triplek gitu ya. Makanya besarnya jadi arsitek, kira-kira begitu, paham ya? Jadi insinyur dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Dapat berkah dari Allah, sekolah sampai ke Amerika, ya, kerja 7 tahun di Amerika. Lagi betah-betah bersama ibu cinta, disuruh pulang ke Indonesia. Maka saya pulang karena harus hubul waton minal iman, ya, mengamalkan ilmu, kembali lagi ke negeri sendiri. Tuh. Wasiat almarhum ayah saya adalah jangan berhenti membangun masjid. Maka total sudah 70 masjid kami bangun, kami desain. Yang terbesar namanya Al-Jabar. Ibu-ibu ada yang udah ke Al-Jabar? Coba yang suaranya yang pernah ke Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah. Di bawahnya ada Museum Rasulullah. Cuman harus daftarnya online karena tempatnya terbatas. Saya doakan semua nanti kalau ke sana lagi bisa ikut melihat ya secara digital. Itu yang terbesar. Yang terjauh ada di Gaza, Palestina. Silakan di Google aja sekarang. Masjid Gaza Ridwan Kamil, keluar gambarnya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak dihancurkan Israel. Dan kita doakan perang cepat selesai ya, agar kehidupan keumatan di Gaza dan negaranya bisa merdeka. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Tuh ya. Masjid yang terunik ada di Yogyakarta. Masjid untuk pengungsi korban meletus Gunung Merapi. Abunya saya jadikan batako. Batakonya saya jadikan dinding, dindingnya menjadi masjid. Jadi dari musibah menjadi berkah oleh ilmu, ya. Termasuk membangun masjid di Lombok pada saat gempa, ya. Saya dengan Tuan Guru Bajang sangat bersahabat, ya. Waktu kejadian gempa Lombok, ratusan orang Bandung saya perintahkan pergi ke Lombok berminggu-minggu, membawa bantuan, menghibur, psikolog segala rupa, karena kita adalah saudara, ya. Habluminanas kita dipraktekkan saat-saat kesulitan. Tuh. Ibu saya mengajarkan 5 perkara. Tadi hadis itu adalah nasihat umi saya saat saya masih kecil. Mengiang-ngiang terus.
Tapi itu nasihat yang ketiga Pak Kiai. Nasihat pertamanya adalah pemimpin atau kekuasaan niatnya harus ibadah, bukan niat cari kaya, cari popularitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Oke. Jadi niat saya bersihkan, innamal a'malu binniyat. Datang ke sini, datang ke sana niatnya itu. Nasihat ibu yang kedua, anakku, kekuasaan pemimpin itu hanya sementara, jadi jangan sombong. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pensiunan, ya. Jangan mentang-mentang berkuasa, memegang kekuasaan seolah-olah selamanya, enggak. Makanya saya nggak pernah mau sombong, buat apa juga, ya, tetap rendah hati, ya. Kulillahumma malikal mulki tuti mulka mang tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, Allah juga cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Kan begitu. Yang ketiga, barulah anakku, pemimpin itu harus punya jiwa khairunas anfa'uhum linnas. Buat apa jadi gubernur, betul? Kalau tidak ada manfaatnya. Di sini ada Pak RW, Pak Juhartono. Mungkin beliau lebih mulia karena hidupnya lebih bermanfaat. Nah, jadi itulah. Yang keempat, pemimpin harus adil, betul? Semua diurus, yang besar diurus, yang kecil diurus. Tapi ada ilmunya. Adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Yang besar piringnya besar, yang kecil piringnya kecil. Disamakan tidak adil, dipertukarkan apalagi. Jadi nanti ada program, maaf, tidak jadi ke sana. Kebiasaan. Tapi intinya harus adil. Yang kelima terakhir, anakku, pemimpin itu ingat surat Al-Ma'un. Ara'aital lazi yukadzibu bidin fajallikal lazi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Tolong sah pertama yang harus ditolong kalau kamu jadi pemimpin adalah fakir miskin. Setuju? Nah, itu bekalnya. Jadi nanti kemanapun saya pergi, saya niatnya ibadah, tidak akan sombong karena sementara, ingin tiap hari bermanfaat, selalu adil dan mendahulukan fakir miskin. Tegaknya sebuah negara karena ilmu ulama selalu dipergunakan sebagai referensi, melahirkan adilnya para pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya, dan dijabahnya doa-doa duafa, ya. Jadi Bapak Ibu, saya doakan yang sedang belajar dan saya ucapkan selamat tadi yang mendapatkan beasiswa. Itu qadarullah luar biasa, ya. Saya juga tidak sanggup sekolah di Amerika Pak Kiai, saya mendapatkan beasiswa, ya. Jadi saya tahu betul betapa susahnya. Dulu saya makan hampir sehari sekali di Amerika. Saya kurus sekali saking menghemat uang, ya. Nah, di hari santri ini saya doakan santri-santri semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabul semua cita-citanya, selalu taat kepada ulama, ya. Karena ulama adalah yang melanjutkan tuntunan dari Nabi. Saya hanya berdoa kalau takdirnya ada, taat juga pada pemimpin, tuh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan saya masuk ke golongan itu kelak, ya, kira-kira begitu. Dan saya orangnya ikhlas ya Bu, wajahnya kan ganteng kalem lah ya. Karena ini mah urusan dunia. Saya mohon maaf, cerita pribadi sedikit Pak Kiai. Setelah saya diuji Allah oleh ujian tertinggi dalam hidup saya, ditinggal anak saya namanya Emeril. Tidak ada lagi di urusan di dunia bagi saya yang berat, semua biasa-biasa aja, ya. Saya menjalani apa adanya. Kalau Allah bilang ada kesini silakan, kalau Allah bilang kamu berhenti silakan. Saya menjalani saja. Makanya saya ikhlas, saya tenang. Bagi saya semuanya hanya urusan dunia dalam kesementaraan. Nah, itulah pondasi-pondasi saya dalam
menjalankan kehidupan. Dan dulu waktu saya jadi pemimpin di Jawa Barat, karena ingat pesan kakek saya, ada program satu desa satu hafiz Quran, lulus Pak Kiai 5.300 desa sekarang punya penghafal 30 juz ya. Nanti kerjasama juga dengan Nahdlatul Wathon jika ada kebaikan-kebaikan yang menyertai di masa depan ya. Kita ada program satu pesantren, satu produk dulu ya, sehingga ada 5.000 pesantren punya bisnis. Yang terbaik dikirim ke Turki dan lain-lain. Zakat dulu saya online kan bayar di depan. Maka terkumpullah dari target 1 triliun menjadi 3 triliun zakat di Jawa Barat, sampai bisa bikin rumah sakit. Maaf, zakatnya. Dan lain sebagainya. Nah itulah, jadi khairunas anfa'unas. Jadi adik-adik ya, ingat rumusnya itu aja, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat ya. Jadi hidupnya jangan nyusahin, itu golongan paling buruk. Atau hidupnya B aja, ada nggak ngaruh gitu ya. Nah jangan masuk golongan ini, naiklah ke golongan termulia ya. Gimana bermanfaat? Dengan ilmunya kalau Anda punya ilmu, dengan hartanya kalau Anda punya harta, anfa'hum linas. Dengan tanda tangannya kalau Anda pemimpin yang tanda tangannya mempengaruhi sebuah perubahan. Itulah pintu-pintu anfa'hum linas yang akan hadir kepada kita. Itu saja kira-kira kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Lebih ke rasa terima kasih dianggap saudara, dan rasa terima kasih diundang sebagai sesama santri. Saya juga senang berkumpul. Tadi saya disambut oleh Marawis ya, tapi ada satu ibu-ibu nyolek saya, Pak Kiai tolong dicari ya. Harusnya kan yang dipukulkan itunya ya, apa si Marawis, dia mukul bahu saya berkali-kali. Hah? Ibu yang nyolek mohon ditahan ya Bu, nanti Bu Cinta marah. Itu aja, sampai bertemu lagi, saling mendoakan ya. Tadi kan saya sudah mendoakan, karena 4 pintu doa yang Allah tidak tolak. Orang musafir, saya musafir. Pemimpin adil, insya Allah sudah kan. Puasa dan dizolimi yang 2 ini kan tidak. Nah, minimal 2 pintu dibuka. Makanya saya doakan semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat ke tempat ini, Allah majukan institusi Nahdlatul Wathon ini ya. Dan semuanya saya doakan hutangnya lunas dan enteng jodoh. Saya tutup dengan pantun, berakhir pekan nonton Roma Irama, di tengah jalan ditagih hutang Elvi Sukaisi. Cukup sekian waktu kita bersama, izin pulang dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.